Oke, halo semuanya. Selamat siang teman-teman semua. Kenalin aku Alfia Rizky Amelia Putri. Hari ini aku mau menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai pendapat tentang isi novel. Oke, sebentar. Nah, hari ini topik pembahasannya itu ada amanat pada novel, nilai pada novel, kutipan dan nilai pada novel Laskar Pelangi dan juga kaitan nilai novel. Nah, pertama amanat pada novel dulu. Nah, amanat itu adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah novel agar dapat memahami makna cerita dalam novel tersebut. Nah, jadi teman-teman ini harus mengetahui pesan-pesan yang disampaikan. Nah, pesan-pesannya ini berkaitan dengan nilai luhur kemanusiaan. Jadi ada kayak nilai keagamaan, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai estetika, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Nah, tadi udah aku sebutin ada nilai agama, budaya sosial, moral, estetika. Nah, mereka itu apa sih? Nah, jadi nilai agama itu adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Nah, jadi pokoknya apapun yang berhubungan dengan Tuhan, itu nilainya itu berhubungan dengan nilai agama. Terus yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan juga hasil karya cipta manusia. Nah, yang ketiga itu ada nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia atau kemasyarakatan itu. Nah, yang keempat itu ada nilai moral. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan baik, buruk, ya, yang menjadi dasar kehidupan manusia dan juga masyarakat. Nah, yang kelima itu ada nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan sesuatu. Jadi yang estetik-estetik itu masuk kepada nilai estetika. Kita lanjut di sini ada kutipan novel Laskar Pelangi. Jadi aku bacain ya. Saat itu sudah pukul 11 luring 5 dan bumi semakin gundah. 5 tahun pengabdiannya di sekolah melarat yang amat ia cintai dan 32 tahun pengabdian tanpa pamrih kepada Pak Harvan. Pamannya akan berakhir di pagi yang sendu ini. Baru 9 orang, Pamanda Guru, ucap Bumus bergetar sekali lagi. Ia sudah tak bisa berpikir jernih, ia berulang kali mengucapkan hal yang sama yang telah diketahui semua orang. Suaranya berat selayaknya orang yang tertekan batinnya. Akhirnya waktu habis karena telah pukul 11 lewat 5 dan jumlah murid tak juga genap 10. Semangat besarku untuk sekolah perlahan runtuh. Aku melepaskan lengan ayahku dari pundakku, Sahara menangis terisak-isak mendekap ibunya karena ia benar-benar ingin sekolah di SD Muhammadiyah. Dia memakai sepatu, kaos kaki, jilbab, dan baju, serta telah punya buku-buku, botol air minum, dan tas punggung yang semakin baru. Nah, tadi udah aku bacain mengenai kutipan dari novel Laskar Pelangi. Selanjutnya itu kita akan kaitkan nilai-nilai yang ada dalam novel dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ini dulu teman-teman. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung pada kutipan novel Laskar sebelumnya tadi yang udah aku bacain itu, nilai yang terkandung dalam novel itu adalah nilai moral dan juga nilai pendidikan. Nah, di mana pada kutipan novel tersebut berisi perjuangan guru dan siswa yang ingin sekolahnya tetap dibuka agar mereka dapat melangsungkan pendidikannya dengan baik. Nah, semangat dan juga perjuangan mereka untuk dapat bersekolah dibuktikan dari ungkapan kesedihannya mereka yang harus menghadapi kenyataan bahwa sekolahnya itu akan ditutup karena tidak memenuhi jumlah kuota minimal dari siswa yang diwajibkan. Ya, tadi udah disebutin itu kalau misalkan nggak sampai genap 10. Nah, selain itu, cerita tersebut menyampaikan pesan tentang seorang guru yang dengan ikhlas mengabdikan dirinya untuk mendidik siswa-siswa di sekolahnya tanpa pamrih. Nah, untuk lebih memahami nilai-nilai pada novel, nah mari kita lanjutkan. Nah, di sini itu ada kaitan nilai-nilai dalam novel dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi, novel itu merupakan karya fiksi yang mengisahkan kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh secara lebih utuh dengan berbagai permasalahan kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan kalau fiksi itu adalah rekaan, rekayasa, dan khayalan. Jadi beda ya teman-teman, kalau novel itu fiksi yang mengisahkan kehidupan seseorang secara utuh, jadi bisa dibilang mungkin emang bisa jadi cerita asli gitu loh. Kalau misalnya fiksi itu hanya rekayasa doang. Gitu. Nah, kalau untuk unsur fiksi dalam novel itu memuat ada tema umum seperti percintaan, persahabatan, sejarah, budaya, bahkan politik. Nah, akan tetapi, meskipun novel bersifat fiksi, tidak sedikit juga cerita yang dibuat berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, kan, jadi novel itu banyak yang diangkat dari cerita asli keseharian gitu. Nah, kalau untuk nilai-nilai yang ada dalam novel pun berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, di sini ada
Simak kutipan novel di bawah ini. Jadi aku akan bacakan lagi kutipan dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Terus nanti kita akan bahas bareng-bareng mengenai nilai apa aja yang ada di kutipan novel tersebut. Dengan hati yang remuk redam, Hanafi pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Ibunya ingin mengembalikan Hanafi kepada Rafi'ah. Hanafi menolak karena tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri. Hanafi menyesal oleh tindakannya yang tidak mau mengindahkan nasihat orang tuanya sehingga ia menderita dalam menjalankan hidup ini. Lama pun Hanafi pun mati karena menelan 4 butir sublimat. Nah, jadi nilai apa sih yang terkandung di dalam novel tadi? Bisa dibilang nilainya itu ada nilai moral. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa nilai moral ini adalah berkaitan dengan perbuatan baik atau buruknya yang menjadi dasar kehidupan manusia dan juga bermasyarakat. Nah, jadi ada ada kutipan nih, adanya penyesalan dari Hanafi karena ke perjalanan hidupnya yang berakhir dengan kegagalan karena tidak mau menuruti nasihat orang tuanya. Bahkan ia menelan obat untuk mengakhiri hidupnya. Kan dia ngomong di sini tak lama kemudian Hanafi pun mati karena menelan 4 butir sublimat. Hal ini kerap terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ingin mengindahkan nasihat orang tua, maka kita akan menderita dalam menjalani hidup. Selain itu, saat kita merasa sudah tidak sanggup dalam menjalani hidupnya, seringkali kita mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan, yaitu mengakhiri hidup dengan cara yang konyol. Pemaparan di atas itu menunjukkan bahwa dalam pemaknaan nilai-nilai yang terkandung dalam novel itu tidak akan terlepas dari kehidupan sehari-hari. Apa yang ada dalam novel bisa saja berasal dari kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita apa nih? Bisa kita temui dalam cerita novel. Oke, nah segitu aja teman-teman cerita mengenai nilai-nilai yang ada pada novel. Selanjutnya kalian akan ada tugas nih, jadi kalian bisa simak tugasnya dan bisa sambil ditonton video ini. Kalau ada yang bingungin bisa langsung di replay ke belakang lagi. Oke teman-teman, semangat untuk ngerjain tugasnya. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat, bye-bye semuanya.